Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX PLR115 yang terinspirasi dari skema box planar yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS15100. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box ini ukurannya 359 mm, ukuran magnetnya 218 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 179 mm, ketebalan gasket 11 mm, ukuran antara baut 373 mm, ukuran terluarnya 389 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 385 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 1000 watt, program power 2000 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter ini 95 dB. Untuk rentang frekuensi mulai dari 38 sampai 3200 Hz atau 3,2 kHz. Ukuran voice coil-nya 100 mm atau 4 inci, dan untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya ini 37,01 Hz, RE 5,946 ohm, KMS 8,133, CAS 0,302, KTS 0,291, CMS 0,106 mm per Newton, MMS 174,5 gram, efisiensi 1,86%, BL 24,24 Tesla meter, fast 117 liter, SD 0,09 meter per segi, XMAX 6,6 mm, dan induktansi voice coil-nya ini 1,105 mH. Dan untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini sekitar 122,5. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1000 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya itu di 60 Hz, dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya ini diperkirakan mencapai sekitar 127 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan.
Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 60 Hz, frekuensi 52 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 56 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya dengan daya 1000 Watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 16,6 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi bawah hingga sekitar 46 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 540 mili, panjang ke belakang 770 mili, kemudian lebarnya 540 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, panjang totalnya itu adalah 436 mili. Pada bagian ini, kalau kita ukur dari bibir depan hingga ke sudut yang ini ukurannya menjadi 435 mili. Jadi untuk pemasangannya ini dikurangi 1 mili sebagai wadah dari besi pengaman atau grill speakernya. Kemudian ukuran ruangan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 316 mili. Lalu untuk sekat dinding belakangnya, di sini gua menggunakan 2 buah, di mana masing-masingnya menggunakan ukuran 100 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga kecil di sisi kiri dan kanannya. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sekarang kita fokus ke ukuran internal dari portnya. Ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 70 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini. Jadi ini ukurannya juga 70 mili. Sementara tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 64 mili. Kemudian untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan, selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan, ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Sementara untuk pemasangan speaker yang paling sering ditanyakan apakah ini dipasang normal atau magnetnya di luar, semua itu tentu tergantung pada selera dan kebutuhan. Karena dari nilai EBP-nya yang udah di atas 100, ini tentu bisa digunakan untuk pemasangan mode normal ataupun magnetnya di luar. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan. Dan jika ingin bikin mode double, lebar boxnya ini akan menjadi 1062 mili. Sementara untuk ukuran lainnya ini tetap sama. Jadi meskipun di double,
ruang resonansi masing-masing speakernya ini tetap dipisah. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX PLR115 khususnya untuk transducer speaker JEC dengan tipe LS15100. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.